Baik, selamat datang dan selamat bergabung dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas ya tentang struktur data materi pertemuan ketiga, yaitu tentang pembahasan rekursif dan permutasi. Jadi di sini bisa kita ketahui itu apa yang dimaksud dengan rekursif. Itu adalah bisa diartikan ya, yang dapat memanggil dirinya sendiri. Contohnya adalah berbentuk variabel, dan variabel ini akan dipanggil lagi berulang-ulangan. Ya, itu adalah yang disebut dengan rekursi. Ya. Kemudian di dalam rekursi itu terdapat prosedur dan fungsi. Prosedur dan fungsi ini adalah merupakan pemanggilan melewati pemanggilan prosedur atau fungsi. Jadi di dalam prosedur itu dan fungsi itu ada pemanggilan tertentu ya. Jadi kalau misalnya prosedurnya akan memanggil ya, berarti dia akan memanggil berdasarkan dari ketentuan pemanggilan dari prosedur dan fungsinya. Kemudian dapat diartikan di sini merupakan perulangan juga ya, proses perulangan suatu dengan cara kesamaan diri ya. Bisa juga diartikan rekursif ini adalah kesamaan ataupun pengulangan ke sesuatu dengan cara kesamaan diri ya. Dalam arti di sini adalah dia akan mencari kesamaan. Jadi memanggilnya itu harus sesuai dengan kesamaan, harus sesuai dengan sama dengan dirinya sendiri. Contohnya variabel kalau dipanggil berarti harus sama dengan nilai variabel itu. Misalnya n berarti harus sama dengan n. Nah, itu yang dimaksud dengan rekursif yang kedua ini. Ibaratnya kalau misalnya kita bercermin berada paralel antara satu dengan yang lainnya, maka itu kan kesamaan posisi kita itu nampak pada saat dicerminnya. Seperti itulah logika ataupun disiplin daripada logistik sampai logika ataupun sampai menyerupai itu yang disebut dengan rekursif ya. Kemudian proses daripada rekursif ini adalah dia akan memanggil terus sampai dengan proses yang ditentukan itu tercapai ataupun sampai terpenuhi. Ya, perhitungan matematika dapat kita lihat ya, penerapan rekursif ya dapat kita lihat di dalam penerapan matematika. Contoh fungsi faktorial dan bilangan ya. Fibonacci faktorial, fungsi faktorial dari bilangan bulat positif n didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi definisi sebagai berikut ya, n dikurang dengan 1, mengulang terus sampai dengan ya perulangan ini memenuhi ya, sampai dengan perulangan ini memenuhi. Contoh paling sederhana dari proses rekursif adalah proses menghitung nilai faktorial. Kenapa kita menggunakan proses faktorial? Yaitu adalah supaya melakukan kelipatan ya sampai dengan memenuhi target yang sudah ditentukan ya. Rumusnya dapat dilihat di sini. Rumusnya adalah n dikali dengan n minus 1. N itu adalah merupakan jumlah dari yang terbesar dikurangi dengan min 1 ya, sampai dengan mendekati ataupun lebih besar dari 0 ataupun mendekati 0 ya. Kemudian selanjutnya contoh lain adalah proses rekursif. Jadi misalnya kita pernah kita ketemu di sini soal-soal yaitu deretan angka, dan di deretan angka itu kita mencari pola atau isi titik-titik tersebut. Ya misalnya bisa kita melakukan ketetapan 1 ya, dan 1 ini 1 ditambah dengan 1 dapat nilainya adalah 2, dan kemudian 2 ditambah dengan 1 dapat nilainya adalah 3. Begitu juga seterusnya, 3 ditambah dengan 2 maka itu dapat nilainya 5. Kemudian 5 ditambah dengan 8 berarti ditambah dengan 3 sama dengan 8. 8 ditambah dengan 5 berarti sama dengan 13 ya, berarti 13 ditambah dengan 8 berarti sama dengan 21. Begitu juga seterusnya sampai nanti di sini targetkan berarti 34 ya.
34 ditambah dengan 21 sama dengan 55 contohnya ya, sampai dengan titik-titik ini. Berapakah titik-titik ini? Gitu ya. Itu adalah contoh daripada rekursif di kelipatan ya, mencari pola. Bisa juga dilihat dari rumusnya di sini ya, fungsi faktorial n integer begin if n sama dengan 0 dan faktorial sama dengan 1, else faktorial sama dengan n dikali dengan faktorial n kurang 1. Jadi ada kelipatan perkaliannya n sampai 1. Kemudian dapat kita lihat di sini ya, misalnya menurun dari 4 sampai dengan, jadi 4 ya sampai dengan 0. Begitu juga ini dikali kelipatannya adalah 1 dikali dengan 0 berarti 1 dikali dengan 1 adalah 1 ya. Berarti 1 lagi dipangkatkan lagi, dikalikan lagi sampai mencapai nilai 20. Jadi misalnya 1 dikali dengan dipangkatkan dengan 2 berapa, kemudian 2 dipangkatkan dengan 3 dikali 2 dikali 3 berarti 6, kemudian 6 dikali 4 berapa gitu ya, 24, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya dari gambar di atas bisa kita jelaskan ya, ini penjelasannya. Panah ke bawah itu menunjuk nilai parameter aktual yang dilewatkan ke dalam fungsi faktorial. Pada saat program mengerjakan fakta, ia akan mengetes ya, bahwa 4 tidak sama dengan 0 ya, karena faktorial dan 0 ditetapkan sebagai nilai awal. Dengan demikian perlu menghitung faktorial n kurang 1 ya, n dikurang 1 yang sama dengan n dikurang 1 berarti 3 ya, karena di bawah 4 itu adalah 3 terlebih dahulu, sehingga program akan mengerjakan faktorial 3, sementara bilangan 4 dan operatornya akan disimpan lebih dahulu. Dalam hal ini program juga menjumpai bahwa 3 tidak sama dengan 0 ya, proses diteruskan sampai program mengeksekusi ya, seperti itu. Kemudian dengan telah diperolehnya nilai faktorial 0 ya, maka segera bisa diperoleh nilai faktorial. Jadi dilakukanlah proses penambahan lagi ya sampai mencapai hasil yang 24. Kemudian fungsi dari Fibonacci ya, Fibonacci ini n ini adalah variabel n ya, integer begin n sama dengan 1 or n sama dengan 2 dan Fibonacci 1, else Fibonacci sama dengan kurang 1. Kemudian selanjutnya menyusun permutasi. Jadi dalam menyusun permutasi itu perlu kita ketahui ya, ABC ya, ABC perpindahan itu permutasi. Itu adalah dari proses rekursif adalah untuk menyusun semua permutasi yang mungkin dari sekelompok karakter. Sebagai contoh ya, sebagai contoh jika kita mempunyai 3 buah karakter A, B, C ya, maka permutasi yang mungkin dari ketiga karakter ini adalah ABC ya, dilakukan permutasi ataupun pemindahan ya, pemindahan karakter. Berarti A ini akan dipindahkan ke depan, berarti menjadi BAC ya, di BAC akan dipindahkan, berarti A dipindahkan ke A, berarti ini kan mundur jadi BAC. Kemudian C ini ya akan, berarti BA ini akan dipindahkan ke B ini dipindahkan ke belakang ya, setelah A setelah C ya, berarti setelah A dipindahkan lagi, berarti B ini dipindahkan ke tengah-tengah ya, ataupun B ini ya, berarti akan mundurlah nilai C ini ya, karena dia yang dipindahkan itu yang akan bergeser ya, sedangkan itu yang belum dipindahkan itu tetap posisinya ya, namun yang bertambah itu ke belakang. Contohnya ini tambahkan ini, berarti tetap posisi yang belakang ini, di belakang ini tambahkan lagi, jadi pindah posisi. Seperti itu adalah yang maksud permutasi, penyusunan permutasi. Selanjutnya proses penyusunan permutasi bisa dijelaskan sebagai berikut ya. Inilah penjelasan daripada proses permutasi ya. Cetak elemen ke-1 dan cetak permutasi elemen kedua
sampai n permutasi dengan n kurang 1 ya. Cetak elemen kedua dan cetak permutasi elemen ke-1, elemen ketiga sampai n permutasi n kurang 1. Jadi targetnya sudah ditentukan min 1 sampai dengan min 1 ya. Kemudian selanjutnya adalah menara Hanoi ya. Menara Hanoi ini contoh daripada struktur ataupun daripada rekursif ya. Contohnya adalah permainan Hanoi ya. Klasik dari proses rekursif adalah permainan menara Hanoi berdasarkan legenda pertama kali dimainkan secara manual oleh seorang pendeta Buddha di Hanoi ya. Dalam permainan ini akan dipindahkan sejumlah piringan yang tidak sama besarnya dari satu tonggak ke tonggak lainnya. Oke, dapat kita lihat gambar di sini ya. Itu memindahkan, ini adalah tonggak bantu ya, jadi dipindahkan ya, ini bantu. Jadi bantuan inilah yang bisa menyelamatkan ketujuan. Contohnya secara sederhana, permindahan seluruh piringan secara rekursif dapat dilaksanakan dengan satu pindah n min 1. Jadi dipindahkan berarti berkurang 1, pindahkan berkurang 1 ya sampai ke tujuan ya. Seperti itu. Jadi kemudian ya dapat dijelaskan di sini ya, notasi di atas bisa dibaca pindahan n buah piringan dari tonggak asal ke tonggak tujuan menggunakan tonggak bantu. Jadi ada tonggak bantu, yaitu jika n sama dengan 1, maka notasi di atas bisa ditulis sebagai berikut: menara 1 asal bantu tujuan ya. Jadi ada istilah perpindahan. Jadi asal bantu tujuan. Jadi angka 1 ini bahasa ya, dan secara langsung bisa kita laksanakan dengan memindahkan piringan dari tempat asal ke tempat tujuan. Jadi ada alat bantu untuk memindahkannya. Kemudian selanjutnya dapat dilihat di sini contoh menara Hanoi ya. Jadi dia akan memindahkan posisinya A tambah A ke B, kemudian pindah lagi A ke C, pindah lagi B ke C, pindah lagi A ke B, dan C ke A ya. C ke A. Jadi dia akan 15 kali menara ABC, berarti 4 A B C yang setelah dihitung perlu 15 kali perpindahan ya. Jadi sebanyak 4, ini sebanyak 1 2 3 4 ya. Sebanyak 4 menara, berarti 4 datanya dapat A B C D ABC, berarti 4 A B C yang telah dihitung perlu 15 kali perpindahan ya. Jadi ini pertama kan A B, dan A ini akan diganti ke B, ini diganti dengan C ya, itu kemudian baru masuk kita ke B ini akan hilang nilai C nya itu, berarti nilai A nya itu karena sudah dipindahkan, berarti masuk ke belakang, kemudian masuk lagi A ya, B C ya, B C, kemudian pindah lagi B A dan B, kemudian pindah lagi C dan A. Jadi contohnya penerapan adalah perhitungan matematika tentang fungsi faktorial dan bilangan Fibonacci. Fungsi faktorial dari bilangan bulat positif n didefinisikan sebagai berikut ya. Ya, ini adalah rumusnya ya, n sama dengan n kurang 1, berarti berkurang 1 ketika dilakukan perpindahan. Berkurang 1 itu berarti posisinya akan berpindah 1. Itu maksudnya integer faktorial n. Kemudian contoh programnya seperti berikut. Kemudian menghitung nilai permutasi, ini rumusnya ya. Jadi n dikurang dengan n itu adalah nilai ya rekursif. Kemudian selanjutnya adalah ini contoh programnya, silakan dicoba. Ini saya menggunakan C++. Kemudian di sini ada latihan. Latihan ini adalah silakan menggunakan bahasa pemrograman Pascal atau C++. Kemudian prinsip screen ya, buatlah program untuk menghitung deret Fibonacci dengan cara rekursif dengan Fibonacci 0 sama dengan 0. Tadi kan
kena baca satu sama dengan satu ya. Silakan dikerjakan. Ya. Selamat mengerjakan ya.